Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Diva Jaifatika dengan NIM akhir 206. Dan saya Eka Arinda Wulandari dengan NIM akhir 185. Kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir untuk ulangan akhir semester mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma dengan judul Optimasi pemilihan barang untuk dibawa dalam perjalanan dengan kapasitas koper terbatas menggunakan algoritma GIDI dan juga backtracking. Proyek kami bertujuan mengoptimalkan pemilihan barang untuk koper berkapasitas terbatas masalah umum dalam perjalanan dengan mempertimbangkan atribut seperti harga, fungsionalitas, frekuensi penggunaan, kerapuhan, dan juga prioritas digunakan dua algoritma, yaitu algoritma greedy dan juga backtracking. Algoritma greedy merupakan salah satu metode yang populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Maksud dari pemecahan persoalan optimasi sendiri adalah mencari solusi paling optimum dari segala kemungkinan yang ada. Backtracking adalah teknik algoritmik untuk memecahkan masalah dengan mencoba berbagai pilihan secara bertahap dan kembali ke langkah sebelumnya. Jika menemui jalan buntu. Teknik ini digunakan untuk eksplorasi solusi seperti memecahkan teka-teki atau mencari jalan di labirin hingga solusi ditemukan atau semua kemungkinan habis. Selanjutnya, pertama, untuk melakukan menghitung nilai value barang berdasarkan atribut. Menggunakan fungsi calculate item value items. Menghitung nilai setiap barang berdasarkan rumus. Value sama dengan price dikali 0,3 ditambah usefulness dikali 0,3 ditambah frekuensi dikali 0,2 dikurangi fragility dikali 0,1 ditambah priority dikali 0,1. Formula ini digunakan untuk menggabungkan berbagai atribut barang menjadi satu nilai total yang mencerminkan tingkat kepentingan dan manfaat dari barang tersebut. Harga dan fungsionalitas dianggap sebagai dua faktor paling penting dalam menentukan nilai barang masing-masing dengan bobot 0,3. Frekuensi penggunaan barang juga memiliki bobot yang cukup signifikan 0,2 karena barang yang lebih sering digunakan dianggap lebih bernilai. Kerapuhan diberi bobot negatif 0, minus 0,1 untuk mencerminkan bahwa barang yang lebih rapuh memiliki nilai lebih rendah. Prioritas meskipun penting diberikan bobot terkecil 0,1 karena faktor ini lebih bersifat situ, situasional. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke algoritmanya. Yang pertama adalah kita menggunakan algoritma greedy. Jadi algoritma ini itu memilih barang berdasarkan rasio nilai per unit barang dengan menghitungnya berdasarkan value dibagi weight atau beratnya secara menurun, yaitu yang paling tinggi ke yang paling rendah. Algoritma akan mengambil barang satu per satu hingga kapasitas kopernya itu penuh sesuai yang diinput nanti. Langkah-langkahnya dari algoritma greedy yaitu yang pertama itu menghitung nilai setiap barang. Formula untuk value dihitung menggunakan fungsi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu calculate item value. Barang dengan nilai lebih tinggi cenderung akan didahulukan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghitung rasionya, yaitu dengan cara value dibagi weight untuk setiap barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi barang, yaitu seberapa besar nilai yang diperoleh untuk setiap satuan berat barang. Yang ketiga itu urutan barang berdasarkan rasio value per weight secara menurun. Barang dengan rasio tertinggi akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Yang keempat itu pilih barang satu per satu. Jadi jika berat total barang yang dipilih atau total weight ini ditambah berat barang saat ini, item dari weight itu tidak melebihi kapasitas koper, maka ditambahkan ke dalam koper. Jika barang tidak muat, barang tersebut dilewati. Berhenti ketika kapasitas kopernya itu sudah penuh dan semua barang itu telah diproses. Kekurangan dari algoritma greedy ini, kekurangan dan kelebihannya, yang pertama kelebihan, itu cepat. Karena itu memerlukan pengurutan dengan kompleksitas waktunya 0 n log n dan iterasi. Kekurangannya itu tidak selalu menghasilkan solusi optimal karena hanya mempertimbangkan efisiensinya lokal, yaitu rasionya tadi, tanpa mengevaluasi semua kombinasi yang ada. Selanjutnya adalah algoritma backtracking.
Jadi konsep utama dari algoritma backtracking ini adalah mencoba semua kombinasi barang untuk menemukan nilai atau value-nya yang paling maksimum dengan menggunakan rekursi. Langkah-langkahnya, yang pertama itu mulai dari barang pertama, yaitu barang yang diinput pertama kali. Algoritma itu akan memutuskan untuk memilih atau tidak. Rekursi itu maksudnya kombinasi satu. Contohnya barang satu dipilih, barang dua nanti dipilih atau tidak. Terus selanjutnya jadi semua kombinasi itu dicoba satu persatu. Yang ketiga, simpan kombinasi terbaik. Jadi pada setiap langkah, jika total kombinasi saat ini lebih besar dari nilai maksimum sebelumnya atau max value, maka perbarui max value-nya dan simpan kombinasi barang tersebut. Selanjutnya kembali ke cabang sebelumnya. Jadi setelah selesai mengevaluasi kombinasi di cabang tertentu, algoritma ini akan kembali untuk mencoba cabang alternatif lainnya. Jadi dicoba semua kombinasi satu persatu. Berhenti rekursi selesai setelah semua barang itu diproses. Kelebihan dan kekurangannya untuk algoritma backtracking, yang pertama adalah kelebihan, selalu memberikan solusi optimal karena mengevaluasi semua kombinasi. Kekurangannya itu lambat untuk barang yang besar karena kompleksitas opsionalnya itu 0,2 per n. Saya akan melakukan demonstrasi untuk program yang sudah kita buat. Yang pertama kita mengupload terlebih dahulu filenya. Kita bisa, sebenarnya program kita itu bisa menggunakan CSV, file CSV atau menginput sendiri. Maksudnya menginput sendiri adalah menginput satu persatu. Kali ini saya akan langsung mencoba menggunakan CSV. Jadi kita run dulu. Kita manual atau CSV, kita pilih CSV. Selanjutnya masukkan nama filenya sesuai dengan yang sudah kita input di Google Colab ini, yaitu daftar barang. Kita masukkan kapasitas kopernya ini, kita terserah ini saya masukkan kapasitas kopernya ini dalam bentuk gram. Jadi 1000 gram itu 1 kilo. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Jadi saya akan memperlihatkan daftar barang file CSV-nya. Oke, jadi yang pertama ini barang-barangnya sudah sesuai dengan peraturan inputnya, yaitu ada price, weight, usefulness, frekuensi, fragility, dan purity. Dilihat dari hasilnya, pemilihan barangnya itu cenderung sama, tapi yang berbeda adalah kompleksitas waktunya, karena kompleksitas waktunya greedy ini lebih cepat karena tidak melakukan semua kombinasi. Saya akan menjelaskan secara manual bagaimana kedua algoritma ini bekerja. Untuk algoritma greedy, di semua algoritma, yang pertama adalah menghitung value-nya. Menghitung value-nya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi price dikali 0,3, terus ditambah usefulness dikali 0,3, ditambah lagi frekuensi dikali 0,2, dikurangi fragility dikali 0,1 dan ditambah purity dikali 0,1. Selanjutnya, setelah menghitung value, kita menghitung rasio dengan cara value dibagi berat weight-nya. Untuk algoritma greedy ini akan mengurutkan rasio dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Jadi akan diurutkan, ini rasionya paling besar mungkin dari handphone, perhiasan, powerbank, terus ada barang-barang lain. Nah, pemilihannya ini akan dipilih satu-satu, tapi tidak boleh melebihi kapasitas. Ini contohnya kan ini 300, ditambah lagi barang selanjutnya 200, masih kapasitasnya masih lebih, ditambah lagi. Ini 500, ini kan sudah selesai karena sudah 1000. Tapi jika mungkin ini 600 ya, mungkin power bank-nya beratnya 600, ini akan dilewati dan lanjut ke barang selanjutnya sampai tidak melebihi kapasitas koper, tapi
tidak melebihi kapasitas koper tapi masih bisa gitu. Jadi setelah itu baru ditampilkan hasilnya dari algoritma greedy dari persoalan kita ini mengambil 3 barang, handphone, perhiasan, power bank dengan total value-nya seperti ini, total weight-nya pas 1000 dan executive time-nya 19 second. 0,00019 second. Selanjutnya, untuk cara kerja dari algoritma backtracking ini mencoba semua kemungkinan. Jadi tetap sama tadi kita menghitung value-nya, tetapi dicoba semua kemungkinan kombinasi ini. Contohnya laptop ini mau dipilih atau tidak. Jadi pilihannya pilih atau tidak. Contohnya laptop pilih, nanti kamera DSLR ini pilih atau tidak. Jadi semua kombinasi nanti dicoba sampai menemukan value yang paling tinggi tapi tidak melebihi dari total weight-nya. Ini. Tapi dilihat dari persoalan kami ini value-nya sama. Cuma mungkin nanti kalau kita lebih kompleks lagi persoalannya akan terlihat bedanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya dari 3 grafik ini kita mendapatkan informasi yang pertama dari execution time comparison. Salah satu hasil penting dari pengujian adalah perbandingan waktu eksekusi antara algoritma greedy dan backtracking. Algoritma greedy menunjukkan keunggulan signifikan dalam kecepatan dengan waktu eksekusi sekitar 0,000020 detik, sedangkan algoritma backtracking memerlukan waktu yang jauh lebih lama sekitar 0,000058 detik. Grafik batang pertama menunjukkan perbedaan ini dengan jelas, di mana batang yang mempresentasikan waktu eksekusi greedy yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan eksekusi backtracking. Keunggulan greedy dalam hal waktu eksekusi mencerminkan sifat algoritma yang hanya melakukan pemilihan lokal terbaik tanpa mengeksplorasi semua kemungkinan kombinasi barang. Sebaliknya, backtracking mengevaluasi setiap kemungkinan kombinasi barang yang bisa masuk ke dalam koper yang menyebabkan waktu eksekusinya lebih panjang. Selanjutnya, grafik total value comparison memiliki perbedaan dalam waktu eksekusi. Kedua algoritma berhasil mencapai total nilai barang yang sama, yaitu 4.650.011 rupiah 6 perak. Ini berarti bahwa dalam kasus ini algoritma greedy mampu menghasilkan solusi yang sama baiknya dengan algoritma backtracking. Grafik batang kedua ini menampilkan total nilai di mana kedua batang untuk greedy dan backtracking memiliki ketinggian yang sama, menunjukkan bahwa keduanya berhasil memaksimalkan nilai barang yang dibawa. Namun, kesamaan dalam total nilai ini tidak selalu terjadi pada semua kasus. Algoritma greedy cenderung tidak optimal pada masalah knapsack yang lebih kompleks, di mana hubungan antara nilai berat barang tidak proporsional atau tidak terdistribusi secara rata. Dalam kasus tersebut, backtracking lebih unggul karena menjelajahi semua kemungkinan solusi. Selanjutnya, select item comparison. Diagram pie ini menunjukkan jumlah barang yang dipilih oleh masing-masing algoritma, memperlihatkan bahwa algoritma memilih jumlah barang yang sama. Hal ini menandakan bahwa meskipun metode pemilihan mereka berbeda, hasil akhir dalam hal kuantitas barang yang dapat dimasukkan ke dalam koper tetap sama. Setiap algoritma memilih 3 barang yang juga tercermin dalam persentase 50% pada diagram pie untuk greedy dan backtracking. Jadi kesimpulannya, algoritma greedy dan backtracking masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang khas dalam menyelesaikan masalah knapsack. Greedy unggul dalam kecepatan eksekusi dengan pendekatan sederhana yang memilih barang berdasarkan nilai per berat tertinggi sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi waktu. Namun, pendekatan ini seringkali tidak memberikan solusi optimal, terutama jika ada ketidakseimbangan antara nilai dan berat barang. Sebaliknya, algoritma backtracking mampu menjamin solusi optimal dengan mengeksplorasi seluruh ruang solusi, tetapi memerlukan waktu eksekusi yang jauh lebih lama, sehingga kurang efisien untuk masalah berskala besar. Hasil ini sejalan dengan teori optimasi di mana greedy menawarkan efisiensi tidak selalu optimal, sedangkan backtracking menjamin optimasi dengan biaya komputasi tinggi. Di masa depan, algoritma ini dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kelebihan dari kedua pendekatan.
Misalnya, algoritma greedy dapat digunakan untuk menghasilkan solusi awal dengan cepat, kemudian hasilnya disempurnakan menggunakan teknik pencarian seperti backtracking. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.